Peningkatan fokus dan kejernihan mental. Bukti zikir nafas meningkatkan fungsi kognitif dan kesadaran. Dalam hiruk-pikuk dunia modern, banyak dari kita yang merasa kewalahan. Pikiran bercabang, perhatian mudah terganggu, dan kemampuan untuk benar-benar hadir di satu momen terasa semakin menipis. Kita mungkin sedang berbicara, tetapi pikiran kita melayang ke tempat lain. Kita mungkin sedang bekerja, tapi perhatian kita terpecah. Kondisi ini bukan hanya melelahkan, tapi juga mengikis ketajaman ruhani dan daya pikir. Di tengah semua ini, zikir nafas hadir sebagai jalan sunyi untuk mengembalikan kejernihan mental dan kekuatan fokus. Ia bukan pelarian dari dunia, tapi cara untuk hadir secara utuh di dalamnya, dengan kesadaran yang bersih. Saat kita bernapas dengan zikir, kita sedang melatih pikiran untuk diam. Pikiran yang biasanya liar, melompat dari satu hal ke hal lain, tanpa arah, dipanggil pulang ke satu titik, napas yang disertai nama Allah. Proses ini seperti menyisir rambut kusut, perlahan-lahan menata simpul-simpul pikiran yang tegang. Dan ketika zikir menjadi irama tetap dalam napas, kesadaran mulai mengendap. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tercerai. Disitulah kejernihan mulai muncul. Pikiran menjadi seperti danau yang permukaannya tenang. Di situ kebenaran dapat memantul dengan jernih. Banyak penelitian dalam ilmu saraf telah menunjukkan bahwa latihan pernapasan sadar dapat meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur fokus, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Zikir nafas yang memadukan kesadaran napas dan pengulangan spiritual berperan ganda, mengaktifkan area otak yang berkaitan dengan fokus, sekaligus menenangkan sistem limbik yang berkaitan dengan emosi negatif. Inilah mengapa setelah melakukan zikir nafas dengan sungguh-sungguh, kita merasa lebih jernih, tidak mudah terbawa emosi, dan bisa melihat sesuatu dengan lebih terang. Dalam tasawuf, kejernihan pikiran bukanlah tujuan akhir, tapi pintu menuju kesadaran ruhani yang lebih tinggi. Para sufi menyebutnya sebagai basirah, pandangan batin. Dan basirah hanya bisa tumbuh dalam pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Zikir nafas menjadi latihan untuk mencapai kondisi ini. Ketika zikir sudah menyatu dengan napas, maka seluruh perhatian tidak lagi terseret keluar, melainkan tertarik ke dalam. Dan dalam ke dalam itulah, seorang salik bisa mulai mengenal siapa dirinya yang sejati dan siapa Tuhannya yang hakiki. Fokus yang terbangun dari zikir nafas juga bukan fokus yang kaku. Ia adalah fokus yang lentur, yang hadir tanpa memaksa. Karena zikir tidak mendikte pikiran untuk diam, tapi mengajaknya untuk ikut dalam irama yang lembut. Tidak ada tekanan, hanya pengulangan suci, perlahan namun terus-menerus. Maka ketika tubuh sudah terbiasa, zikir itu menjadi seperti detak jantung. Selalu ada, meski kita tidak menyadarinya. Dan di saat kesadaran naik, kita bisa menariknya kembali ke permukaan, menjadikannya pusat perhatian yang menenangkan sekaligus menghidupkan. Ada satu hikmah yang dalam zikir nafas, bahwa kehadiran adalah bentuk ibadah tertinggi. Karena Allah tidak ditemukan di masa lalu yang telah pergi, ataupun masa depan yang belum tiba, tetapi hanya di saat ini, dalam detik ini, dalam tarikan dan hembusan napas sekarang. Maka ketika seseorang berlatih zikir nafas secara rutin, ia sedang melatih dirinya untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Tidak tertarik ke belakang oleh penyesalan, tidak tertarik ke depan oleh kekhawatiran. Ia hadir, dan dalam kehadirannya itu, ia menemukan Allah. Dan dari sinilah, lahir kejernihan yang bukan sekadar jernih secara mental, tapi juga secara ruhani. Ia melihat dunia bukan lagi dengan mata yang penuh persepsi dan penghakiman, tetapi dengan pandangan batin yang damai. Masalah tidak lagi menjadi beban, tetapi peluang untuk mendekat. Rintangan bukan lagi musuh, tapi jembatan untuk memahami kehendaknya. Semua ini bermula dari satu praktik yang tampak sederhana, bernapas dengan sadar sambil mengingatnya. Namun dari praktik sederhana itu, terbuka pintu yang sangat luas menuju kedalaman batin dan kejernihan hidup.